Baik, sebelumnya untuk rekan-rekan saya, Rifai, Lutfi Bayu, dan Saudara Ignatius Sangur, apakah sudah siap? Siap, Saudara Viko. Siap, Bayu. Baik, untuk layarnya sendiri apakah sudah muncul di device kalian? Sudah, Saudara Viko. Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Konco Sinau akan mempresentasikan terkait presentasi akhir dari serangkaian proses perancangan mold pada mata kuliah perancangan mold 2 ini. Kemudian untuk apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi perancangan kali ini, yang pertama adalah tentu saja mengenai produk yang akan dibuat dari proses perancangan mold ini. Kemudian yang kedua itu ada hasil analisa produk. Selanjutnya yang ketiga ada data penunjang rancangan. Yang keempat ada perhitungan harga. Yang kelima perhitungan manual rancangan mold. Dan yang terakhir ada konstruksi dari perancangan mold itu sendiri. Untuk selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Christophorus Arviko Johansson. Kemudian ada Saudara Ignatius Sangur. Selanjutnya ada Saudara Lutfi Bayu Pratama. Dan yang terakhir ada Saudara Muhammad Rifai. Baik. Kita akan lanjut ke bab yang pertama, yakni tentang pembahasan mengenai produk. Jadi seperti yang sudah diketahui dan sudah ditetapkan sebelumnya, produk yang kita buat ini adalah produk bricks atau familiarnya dikenal dengan nama Lego. Seperti yang kita tahu juga, bahwa Lego ini mempunyai fungsi sebagai mainan kreativitas anak dengan mekanisme disusun satu sama lain atau di assembly untuk menghasilkan bentukan-bentukan tertentu. Untuk material dari Lego yang kami gunakan ini adalah material ABS, di mana spesifiknya adalah LG Chemical seri HI121. Yang memiliki karakteristik khusus itu pada high stiffness atau tingkat kekakuannya yang tinggi. Kemudian secara singkat dari desain produk yang kami buat, itu poinnya adalah menghilangkan radius pada area parting line. Kemudian kami menggunakan radius sebesar 0,3 pada sisi luar dan radius 0,2 pada sisi dalam produk. Kemudian poin ketiga, kami mengaplikasikan RIP sesuai dengan materi atau kaidah yang diajarkan pada teori perancangan mold. Yang keempat, kami menggunakan draft angle sebesar 0,4 derajat. Yang kelima, poinnya adalah suaian yang kami gunakan pada dimensi dari produk ini menggunakan suaian paksa ringan untuk proses assembly-nya dengan part-part yang lain.
Dan yang terakhir, tebal dari produk yang dimiliki ini memiliki rata-rata 1,2 mm. Baik, jadi ini adalah singkat dari gambar drafting produknya, di mana yang sudah dijelaskan tadi bahwa Lego ini memiliki dimensi-dimensi yang sebenarnya presisi ya, karena memiliki tuntutan untuk assembly. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa ukuran ISO seperti H6, ada CS6, dan beberapa ukuran dengan toleransi yang khusus. Berikut ke perhitungan radius. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa radius yang kami gunakan itu sebesar 0,3 pada sisi luar dan sebesar 0,1 pada sisi bagian dalam. Jadi untuk perhitungan radius ini memang tidak mengikuti kaidah dari perancangan produk pada mold pada umumnya, karena pada kaidah tersebut tertera bahwa radius 2 atau radius yang terluar itu merupakan radius yang pertama atau radius dalam ditambah dengan tebal produk. Dengan harapan dengan diterapkannya rumus tersebut akan menghasilkan tebal produk yang tetap stabil pada bagian sudut-sudut dari sisi produk. Tetapi hal itu tidak bisa diterapkan pada perancangan produk Lego, karena produk Lego ini memiliki tuntutan visual yang tidak memiliki radius yang besar. Karena jika radiusnya besar pada sisi luar nanti akan berpengaruh pada proses assembly dengan part-part yang lain, sehingga saat assembly akan menyebabkan banyak celah dan akhirnya assembly dari produk Lego tersebut akan menjadi tidak rigid. Untuk berikutnya adalah perhitungan draft angle. Jadi untuk draft angle yang kami gunakan di sini sebesar 0,4 derajat. Nah, untuk draft angle sendiri kami dapat dari salah satu sumber literasi, di mana di situ tertera setiap 25 mm tinggi sebuah produk itu diberikan penambahan 1 derajat pada draft angle-nya. Kemudian melalui perhitungan perbandingan didapatlah draft angle yang harus kami terapkan, yakni sebesar 0,384 derajat, yang pada akhirnya akan kami bulatkan menjadi 0,4 derajat. Untuk perhitungan draft angle ini sendiri sebenarnya juga tidak mengikuti kaidah dari perancangan produk mold pada umumnya, di mana draft angle itu harus memiliki minimum sekitar 0,5 derajat atau 1 derajat kemiringan draft angle. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari draft angle ini adalah untuk meminimalisir gesekan atau goresan pada sisi terluar produk saat produk diejeksi pada akhir proses. Tetapi kembali lagi pada tuntutan dari sebuah Lego. Jadi Lego ini pada saat proses esi tidak boleh terdapat celah yang akhirnya membuat Lego tersebut menjadi tidak rigid. Sehingga bagaimanapun juga untuk draft angle tersebut harus diminimalisir kemiringannya. Tetap kami gunakan, tetapi secara visualnya tidak terlalu terlihat.
Kemudian selanjutnya untuk perhitungan dari RIP. Untuk perhitungan RIP sendiri, pada perancangan ini kami menggunakan perhitungan yang berdasarkan pada teori yang sudah diberikan, di mana tebal RIP itu adalah setengah dari tebal material. Karena tebal material kami sebesar 1,2 mm, sehingga didapatkan RIP yang kami gunakan sebesar 0,6 mm. Selanjutnya, untuk radius yang terdapat pada RIP itu juga mengikuti dari teori atau kaidah yang diajarkan pada perancangan mold ini, di mana radius yang terdapat pada RIP itu didapatkan melalui perhitungan rumus 0,125 dikali tebal dari material, sehingga didapatkan radius pada RIP kami adalah 0,15 mm. Berikutnya untuk perhitungan suaian. Jadi untuk suaian yang kami gunakan seperti yang sudah dituliskan di slide awal tadi, kami menggunakan suaian paksa ringan. Berdasarkan hasil kalkulasi atau pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan ukuran H6 pada poros studs atau tonjolan dari Lego dan M6 poros silinder diameter terluar, yakni pada RIP seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, yang berada pada sisi dalam Lego. Untuk penentuan dari suaian paksa ringan ini mempertimbangkan dari proses assembling Lego, di mana untuk Lego sendiri proses assembly-nya tidak boleh terlalu sesak, tetapi saat di AC dia cukup untuk mengikat satu sama lain agar tidak mudah terlepas. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2, yakni mengenai hasil analisa dari produk. Sebelumnya untuk analisa dari produk ini, kami menggunakan software analisa yakni Autodesk Moldflow Advisor 2017 R2. Untuk analisa yang pertama ada Getting Suitability. Jadi pada simulasi Getting Suitability ini didapatkan letak gate yang paling optimal yang disarankan, yakni berada pada bagian tengah atas dari produk Lego. Karena melihat produk Lego ini bentukannya adalah simetris. Kemudian untuk analisa selanjutnya, ini adalah zone molding window. Jadi molding window ini merupakan temperatur atau parameter yang disarankan oleh software tersebut untuk perancangan produk ini agar dapat dihasilkan hasil produk yang memiliki kualitas yang baik. Seperti yang bisa kita lihat, di mana mold temperatur yang digunakan sebesar 71,1 derajat, kemudian ada melt temperatur sebesar 241,1 derajat, dan ada injection time yakni sebesar 0,27 second. Berikutnya untuk analisa fill time.
Jadi sesuai dengan nama analisanya bahwa fill time itu merupakan waktu yang dibutuhkan setiap bagian produk hingga produk tersebut terisi penuh atau cairan pada plastik memenuhi rongga yang ada pada core cavity sebagai tempat dari produk tersebut. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa analisa fill time untuk produk itu didapat sebesar 0,4122 second dengan lokasi gate yang berada di sisi samping. 0,4122 second ini tentunya berada pada sisi dari produk yang terletak paling jauh dari posisi dari gate. Sebelumnya, mengapa kami menggunakan lokasi gate yang tidak sesuai dengan analisa gating suitability? Secara singkatnya, karena konstruksi mold yang akan kami gunakan nantinya itu adalah konstruksi mold to plate. Untuk mold to plate sendiri, itu direkomendasikan untuk produk Lego ini adalah menggunakan gate yang berada di sisi dari produk, sehingga saat proses ejeksi, gate tersebut dapat terlepas dengan baik dan tidak menyisakan bekas yang akan berpengaruh pada kualitas Lego nantinya. Kembali lagi ke fill time. Untuk gambar yang di sebelah kanan, ini adalah fill time yang diperlukan ketika produk tersebut sudah digabungkan dengan feed system yang dirancang. Jadi ketika dianalisa bersamaan dengan feed system, maka total dari fill time yang didapat adalah sebesar 1,318 second untuk memenuhi seluruh rongga pada mold. Berikutnya untuk cooling quality. Cooling quality ini merupakan kualitas dari pendinginan yang dilakukan pada setiap bagian-bagian produk yang terdapat di dalam mold tersebut. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas dari pendinginan produk itu berada di kisaran 73,9%, yakni pada sisi-sisi terluar dari produk. Sementara semakin ke dalam, semakin ke bagian rib, untuk kualitas dari pendinginannya kurang baik, yakni di kualitas medium sebesar 22,3%, dan yang terburuk berada di angka 3,77%. Yang dapat kita lihat, angka 3,77% ini berada pada rib bagian bawah. Berikutnya ada injection pressure. Jadi pada analisa injection pressure ini, besar tekanan injeksi yang diperlukan dari letak gate yang sudah kita tentukan adalah sebesar 14,12 megapascal. Jadi tekanan injeksi ini diperlukan agar memastikan bahwa seluruh rongga pada core dan cavity ini dapat terisi penuh oleh cairan plastik. Dan tekanan injeksi ini atau injection pressure ini cukup besar pengaruhnya terhadap beberapa cacat-cacat injeksi yang dapat dihasilkan dari suatu proses injeksi plastik.
Berikutnya ada average temperature. Jadi average temperature ini merupakan temperatur rata-rata cairan plastik, melt atau cair pada bagian-bagian part. Di mana dari hasil analisa ini yang paling tertinggi dengan indikator warna merah yakni berada di suhu 241,6 derajat Celcius. Dan yang terendah berada di angka 202 derajat Celcius. Untuk indikator yang berwarna merah atau kuning, yakni dengan temperatur tinggi, itu umumnya berada di sisi terluar produk. Sementara untuk sisi bagian yang dalam, seperti rib di bagian dalam, itu cenderung lebih rendah, memiliki selisih sekitar 39 derajat Celcius. Analisa berikutnya adalah volumetric shrinkage at ejection. Jadi pada analisa shrinkage atau yang kita ketahui sebagai penyusutan yang terjadi pada saat proses ejeksi menunjukkan bahwa penyusutan yang terbesar itu berada di indikator warna merah, yakni sebesar 5,881% dan yang paling kecil ditunjukkan dengan indikator berwarna biru dengan besar 1,029%. Berikutnya adalah analisa defleksi. Jadi dari hasil analisa cacat defleksi ini, yang akan terjadi paling besar itu adalah defleksi sebesar 0,1056 yang berada pada sisi sudut dari produk Lego yang tentunya berada di posisi terjauh dari letak gate yang sudah ditentukan atau letak masuknya cairan pertama kali ke produk. Untuk selanjutnya ada air traps atau analisa udara yang terjebak. Berdasarkan analisa yang sudah kami lakukan, dari hasil analisa tersebut tidak ditemukan atau tidak terdeteksi adanya air traps. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi air traps, produk yang kami rancang itu sudah baik. Analisa berikutnya adalah weld lines. Jadi weld line ini merupakan cacat injeksi yang terjadi akibat pertemuan aliran cairan, dan weld line terbesar ini ditunjukkan dengan garis-garis merah, yakni dengan angka 135 derajat. Seperti yang sudah kita lihat secara visual, bahwa Lego bricks ini walaupun secara visual kasat matanya bentukannya hanya seperti balok ya, tetapi pada aktualnya saat plastik itu diinjeksikan, itu cairan ini akan banyak mengalami pemisahan, khususnya pada kontur-kontur atau bentukan dari studs atau tonjolan, kemudian dari rib. Nah, sehingga ketika cairan terpisah dengan kontur-kontur tersebut, saat disatukan kembali atau jalurnya bertemu kembali, akan banyak menghasilkan weld line, seperti yang sudah tertera dari gambar analisa ini. Berikutnya adalah sink mark estimate.
atau estimasi dari cacat SINGMARK yang berpotensi terjadi pada produk ini. Jadi SINGMARK sendiri merupakan cacat produk yang dihasilkan akibat perbedaan ketebalan produk, atau produk tersebut memiliki ketebalan yang cukup bervariasi dengan range variannya terpaut jauh. Berdasarkan hasil analisa SINGMARK, yang akan terjadi pada sisi-sisi produk itu terbesar ditunjukkan dengan indikator warna merah, yakni 0,0148 mm. Untuk SINGMARK ini sendiri pada produk Lego itu bisa dilihat berada pada bagian sudut-sudut dari produk. Nah, jika kita tarik kembali ke awal tadi, di mana ada suatu tuntutan bahwa Lego itu tidak boleh memiliki ukuran dimensi radius yang terlalu besar, sehingga kami memutuskan untuk tidak mengikuti kaidah yang di awal adalah R2 sama dengan R1 ditambah tebal. Nah, akibat dari radius Lego yang kami gunakan agar mengikuti tuntutan yang ada, maka dari itu terbentuklah SINGMARK, di mana SINGMARK ini tidak dapat dielakkan, sehingga hanya dapat diminimalisir dengan radius-radius yang masih mengikuti kaidah, tetapi juga mempertimbangkan tuntutan. Untuk analisa selanjutnya ada warpage indicator. Jadi dari hasil analisa ini didapat cacat warpage itu berpotensi tidak akan terjadi. Karena sesuai dengan hasil analisa, indikator warpage sebesar 100% atau keseluruhan produk itu berada di range low. Artinya produk ini sudah baik dari segi indikator warpage atau cacat warpage. Untuk analisa selanjutnya ada quality prediction. Jadi quality prediction ini merupakan prediksi akhir kualitas produk yang terbentuk dan ditunjukkan dengan hasil yang berwarna hijau, yakni sebesar 88,6%. Hasil ini sudah terbilang cukup baik karena produk sudah didominasi oleh kualitas yang baik. Sementara untuk kualitas medium dan low hanya berada di kisaran 11,4%, yakni berada pada bagian rip-rip dalam dari produk Lego. Berikutnya untuk bab yang ketiga ada data penunjang rancangan, di mana pada bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ignatius Sangur. Apakah sudah terhubung? Ya, terhubung Saudara Rafiko. Baik, untuk Saudara Ignatius Sangur, untuk presentasinya dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Rafiko. Untuk bagian sini saya akan menjelaskan. Jadi ini data-data penunjang yang mana terjadi untuk membuat Lego tersebut. Next. Ya, bagian sini seperti yang kita lihat di layar bahwa untuk Lego yang berukuran 2x2 yang warna hijau itu panjangnya 15,8 kali lebarnya 15,8 dan tingginya itu 11,4 mm. Dan untuk Lego 3x2 yang warna
merah muda itu 23,8 mm dan lebarnya 15,8 mm serta tingginya itu 11,4 mm. Dan untuk Lego yang 4x2 yang warna biru itu 31,8 mm kali 15,8 mm untuk lebarnya dan tingginya 11,4 mm. Jadi untuk tinggi dari ketiga Lego tersebut itu sama tinggi. Terus untuk produk weight yang dari ketiga Lego tersebut itu untuk 2x2 1,16 gram dan 3x2 sama 3x2 1,73 gram dan 4x2 itu 2,23 gram. Untuk cavity fissure itu 300 kg per cm kubik. Kemudian next. Maaf saudara Viko. Ya, bagian sini itu menjelaskan material yang digunakan pada Lego tersebut. Untuk produk kode Lego tersebut itu kita menggunakan HI 121 untuk manufakturer itu LG Chemical Ltd dan screen faktornya itu 0,004 sampai 0,007 dan tensile string yield itu 45 megapascal. Terus tensile electron yield itu 5% dan Rockwell hardness itu 108, kemudian density-nya itu 1,4 gram per centimeter kubik dan melt temperatur itu dari 210 cm sampai 240 cm dan melt temperatur itu 40 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dan script speed itu 30 sampai 60 rpm. Ini untuk data material produk tersebut. Kemudian next. Nah, bagian sini itu data mesin injeksi yang kita gunakan dalam pembuatan Lego tersebut. Untuk seperti yang sudah kita lihat di layar bahwa untuk tonasenya itu 160 ton, shoot size itu 275 cm kubik, between T-bars itu 460 mm, minimum mold height itu 150 mm, dan maximum mold height itu 500 mm, dan maximum ejector stroke itu 130 mm, dan nose radius itu R19 mm, dan sprue diameter itu diameter 6 mm, dan locating ring diameter itu 100 mm, diameter 100 mm. Ini untuk data dari mesin injeksi yang kita gunakan. Kemudian next. Ya, ini untuk tampilan mold dari mold base tersebut. Seperti yang sudah kita lihat di layar, dengan panjang kali lebar mold base itu 300 mm kali 300 mm, dan tebal cavity plate itu 50 mm, tebal cork plate itu 50 mm sama, dan tebal spacer block itu 80 mm, lebar spacer block itu 58 mm, dan materialnya itu kita menggunakan S50C high quality steel. Nah, ini bisa kita lihat
sama-sama ini untuk malt base yang kita pakai. Kemudian next. Ya, untuk bagian sini itu akan membahas tentang perhitungan harga dari malt Lego yang kita gunakan. Untuk bagian sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Bayu Pratama. Kepada Lutfi Bayu Pratama, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Ignatius. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga. Bisa dilanjut? Nah, saya akan menjelaskan dari estimasi harga malt dan kalkulasi BEP. Dari estimasi harga malt terlihat dari monitor, untuk malt BC itu perkiraan 8 juta, standar part, tools, dan bolt itu 13.600.000. Untuk machining proses and manpower-nya itu 40 juta. Untuk SC and trial itu 10 juta, total semua itu 72.100.000. Untuk BEP-nya jumlah jam kerja efektif per hari itu ada 7 jam. Untuk konveksi, dikonveksikan menjadi jam dalam detik itu ada 25.200 detik. Untuk cycle time-nya 2x2 itu ada 13,47 detik. Untuk cycle time 3x2-nya itu ada 11,5 detik. Untuk cycle time 4x2-nya itu ada 12,88 detik. Jadi cycle time totalnya itu sekali injeksi ada 16,25 detik. Dari masa produk 2x2-nya ada 1,17 gram. Untuk masa produk 3x2-nya itu ada 1,75 gram. Masa produk 4x2-nya itu ada 2,26 gram. Total masa 3 jenis produknya itu ada 5,17 gram. Material 6 produk yang dibutuhkan sekali injeksi itu ada 10,35 gram. Material feed system yang dibutuhkan sekali injeksi itu ada 1,52 gram. Material total yang dibutuhkan untuk satu kali injeksi itu ada 11,87 gram. Jumlah injeksi dalam sehari itu ada 1.551 times. Jadi material yang dibutuhkan dalam sehari itu ada 18460,88618 gram. Dan dikonveksi menjadi kilogram itu ada 18,406 kilogram. Untuk harga materialnya itu ada 55.000 per kilogramnya. Harga material yang dibutuhkan sehari itu ada 1.012.330. Harga operasional mesin 1 jam itu ada 75.000. Harga operasional mesin 1 hari ada 525.000. Untuk harga operator dalam 1 hari itu ada 194.380. Total produk yang dihasilkan dalam sehari itu ada 9.306 pieces. Biaya operasional 1 hari itu ada 1.731.710. Harga total produk dalam sekali injek itu 6 produk 3 jenis. Ada 6 produk memiliki 3 jenis. Itu ada 8.933 dan 9.000. Harga produk 2x2-nya itu ada 1.000. Untuk 3x2-nya itu ada 1.500. Untuk 4x2-nya itu 2.000. Total produk yang dihasilkan BP itu ada 48.067 pieces. Jumlah hari BP-nya ada 6 hari. Biaya operasional 6 hari itu ada 10.390.257. Total produk
untuk menutup biaya operasional 6 hari itu ada 6.927 pieces. Itu untuk perhitungan kalkulasi dari BEP. Silakan dilanjut. Jadi di total untuk mold base-nya itu ada 72.100.000. Untuk biaya operasional dalam satu hari itu ada 1.731.710. Untuk harga rata-rata satu produknya itu ada 1.500. Jadi 6 hari ditambah satu hari, jumlah total BEP untuk menutup harga mold dan biaya operasional. Perhitungan manual rancangan mold. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk perhitungan manual rancangan moldnya. Nah, ini untuk based on fill time each part. Jadi ini adalah ukuran dari layout yang akan direalisasikan ke mold base-nya. Jadi layout total ada 6 produk dan 3 jenis produk yang berada. Terlihat di sini untuk warnanya. Jadi itu untuk warna per jenisnya. Ya seperti itu mungkin. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada clamping force. Untuk clamping force tersendiri itu ada rumusnya CF sama dengan resin pressure kali projected area. Untuk mendapatkan CF-nya itu 300 kg per cm kuadrat kali 12,98 cm dikali 9,48 cm. Itu dikalikan terlebih dahulu. Jadi 300 kg per cm kuadrat dikali 122,79 cm kuadrat. Untuk hasilnya itu 40,52 ton F. Untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya penyusunan produk atau shrinkage. Ini sudah diperhitungkan oleh tim kita. Kita telah mendapatkan hasil 1.681,7031 mm kubik. Lanjut. Selanjutnya ada minimum core thickness to avoid deflection limit. Terlihat dari rumus telah dihitung untuk deflection-nya, untuk thickness to avoid deflection limitnya itu hasilnya 30 mm, untuk di max-nya itu 0,005 cm. Lanjut. Selanjutnya sprue. Nah, ini untuk perhitungan sprue-nya. Untuk mendapatkan L sendiri itu dari 55 mm, DN-nya 9,2, jadi A-nya itu 1 derajat. Untuk DS-nya DN plus 0,05 mm, jadi DN-nya itu 2 mm ditambah 0, mm, jadi 2,5 mm. DF-nya tan A kali 2L plus DS. Untuk tan-nya 1 derajat kali 2 kurung 55 tutup tambah 2,5, hasilnya 4,37 mm. Ini untuk perhitungan sprue-nya. Selanjutnya ada runner. Dari runner tersendiri, di sini kita telah menghitung untuk dari runner-nya itu 2,76 mm.
Untuk A-runner-nya itu 5,98 mm. Untuk D-runner sekundernya 1,95. Untuk A-runner sekundernya 2,99. Jadi untuk D-runner tersiernya itu 1,59, untuk A-runner tersiernya itu 1,99. Selanjutnya ada gate. Ini untuk perhitungan gate-nya. Jadi gate yang kita pakai itu gate submarine. Nah, untuk mendapatkan D1 dan D2-nya itu tadi dari perhitungan sebelumnya. Dan untuk rumusnya itu X per min B plus akar B kuadrat minus 4AC per 2 kali A. Nah, untuk perhitungannya L1 sama dengan 1,5, L2-nya itu 5 mm, A sama dengan 40 derajat, B sama dengan 30 derajat, jadi R-nya sama dengan 3 mm. Selanjutnya, keseimbangan produk. Untuk V total produknya itu 98932,993 mm kubik. V total scrap-nya itu 1462,6509 mm kubik. Jadi V totalnya 11.295,6439 mm kubik. Presentasi produknya itu ada V total produk per V total kali 100%. Jadi untuk V totalnya 9.832,993 mm kubik per 11.295,6439 mm kali 100%. Sama dengan 87,05%. Persentase scrap-nya itu V total scrap per V total kali 100%. Jadi untuk V totalnya itu V total scrap-nya itu 1462,6509 mm kubik per 11.295,6439 mm kubik kali 100%, hasilnya 12,95%. Ya, lanjut. Selanjutnya ejector hole. Untuk ejector hole itu ini adalah standar part. Untuk perhitungan dari ejector hole itu telah terlihat di monitor. Jadi tekanan yang diterima oleh ejector pin itu F1, safety factor yang dihasilkan itu S. Nah, ini untuk F1-nya itu 77,71,5 kg force. Untuk safety faktornya itu ada 3,41. Untuk backing load-nya 264,72 kg force dan N-nya itu ya bisa dilanjut. Cooling system. Nah, selanjutnya cooling system. Channel tipe cooling system. Nah, untuk diameter saluran DC-nya kita menggunakan 8 mm. Jarak antara sumbu dan saluran itu 15 mm. Jarak sumbu saluran terhadap permukaan itu 15 mm. Kita menggunakan yang kedua. Selanjutnya pegas atau spring. Untuk pegasnya ini adalah standar part yang kita gunakan. Untuk massa jenis yang diterima itu 7,81 gram per cm kuadrat. Untuk ejector plate-nya 16,87 kg.
Untuk weight totalnya 16,9885 kg. Untuk F normal, untuk gaya yang diterima spring itu F normalnya 16,66 Newton. Untuk gaya yang diterima spring itu adalah 41,67 Newton. Untuk gaya yang diterima pada spring tersebut. Selanjutnya konstruksi rancangan mold. Nah, untuk konstruksi ini akan dijelaskan oleh Saudara Rifai. Iya, terima kasih atas waktunya, Mas Bayu. Oke, selanjutnya di bagian 6 ini saya akan menjelaskan perihal konstruksi rancangan mold, meliputi dari main modeling, part detail, dan cam simulation. Oke, bisa dilanjut. Oke, dari main modeling ini dapat kita lihat dari konstruksi mold to plate dengan menggunakan insert pada core dan cavity-nya. Ini adalah gambaran isometri dari mold to plate kita. Next. Nah, ini adalah drafting dari Asian mold kita. Nah, untuk dimensi terluarnya itu adalah 350 dikali 300 dikali dengan tingginya 240 mm. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambar pandangan isometri dari sub-esi dari mold kami. Nah, ini di sebelah kiri layar itu adalah top plate dari sub-esinya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah dari sub-esi bagian bawahnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah drafting dari sub-esi bagian atas. Dari sub-esi bagian atas ini memiliki dimensi terluar yakni 350 dikali 300 dikali dengan tingginya yaitu 83 mm. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah sub-esi bagian bawah dari mold to plate kami dengan dimensi terluar yakni 350 dikali 300 dikali dengan tingginya 200 mm. Next. Oke, ini adalah bagian dari insert dari mold to plate kami. Nah, ini ada insert core dan insert cavity-nya. Dalam konstruksi mold untuk Lego yang kami rancang menggunakan insert dan core cavity. Kenapa? Karena agar saat part atau produk yang dalam jumlah yang banyak sehingga saat dibutuhkan produksi part tertentu dapat dengan mudah diganti menggunakan insert dengan bentukan produk yang diinginkan. Lalu untuk mempermudah juga saat ada kerusakan pada bagian core atau cavity-nya. Jadi saat kita mengganti lagi itu cuma mengganti core dan insert cavity-nya saja, tidak mengubah atau tidak mengganti bagian core atau cavity base-nya tuh. Jadi lebih irit untuk materialnya. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, ini adalah part list yang digunakan dalam konstruksi mold to plate pada mold Lego. Yang pertama itu ada bagian dari mold base. Yang pertama sampai 11 itu ada
upper plate, lalu bottom plate, cavity plate, yang keempat ada core plate, yang kelima ada spacer block, yang keenam ada upper ejector plate, ketujuh ada lower ejector plate, yang ke-8 ada insert core, 9 ada insert cavity, yang ke-10 ada penahan ejector root, yang 11 ada stopper stroke. Nah, yang selanjutnya 12 sampai 31 itu adalah standar part. Yang pertama ada locating ring, ada sprue, guide pin, guide bus, ejector pin. Nah, ejector pin itu ada 2, ejector pin part dan ejector pin runner. Nah, lalu yang ke-18 itu ada ejector leader pin. Yang ke-19 ada ejector leader bus. Yang ke-20 ada return pin. Yang ke-21 ada spring. Yang ke-23 ada nipple. Yang selanjutnya ada e-bolt. Nah, untuk 24 sampai 31 itu ada baut. Itu dari M5 sampai M14. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada upper plate. Nah, upper plate ini terletak di bagian atas dari mold base. Nah, part yang berassembly dengan upper plate itu ada locating ring yang letaknya berada di tengah pada upper plate, sehingga diberikan kontur pocketing lingkaran dengan diameter besarnya itu 130 mm yang menyesuaikan dengan diameter terluar dari locating ring yang digunakan. Nah, locating ring terhadap upper plate akan diisi dengan 2 baut M5, sementara upper plate akan diisi terhadap cavity dengan 4 buah baut M14. Nah, ini adalah draftingan dari upper plate. Nah, ini menggunakan material S50C. Ini adalah yang awalnya berasal dari mold base dengan dimensi terluar yaitu 350 mm dikali 300 mm dengan ketebalan 25 mm. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada bottom plate. Bottom plate ini berada di bagian bawah dari mold base. Nah, itu ada gambarannya, isometrinya. Itu adalah letak dari bottom plate. Nah, bottom plate ini bersinggungan dengan 3 lubang berdiameter 40 sebagai tempat penahan ejector root. Jadi ntar ejector root ada di tengah bagian itu untuk esi-nya. Nah, lalu bottom plate akan diisi terhadap spacer block dengan baut M10 dan terhadap ejector leader pin dengan baut M8. Selanjutnya. Nah, ini adalah draftingan dari bottom plate dengan material S50C dengan dimensi terluarnya 350 dikali 300 dengan ketebalan 25 mm dengan koordinat datum berada di tengah pada material part. Nah, bottom plate ini juga termasuk dari bawaan mold base. Jadi yang perlu dibuat dalam proses nanti hanya lubang-lubang saja, pocketing dan drilling. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada cavity plate. Cavity plate ini akan diisi dengan insert cavity pada bagian kontur pocket yang berada di tengah yang menyesuaikan dimensi
dari insert cavity, yakni 164 mm dikali 117 mm. Setelah itu cavity plate akan diberikan berkaitan dengan guide bus, sprue pada kontur lubang berkontur bor dan nipple. Lalu ada apple juga di sebelah kanan dan kirinya. Selanjutnya. Nah, ini adalah draftingan dari cavity plate dengan dimensi terluarnya yakni 300 dikali 300 dikali dengan ketebalannya yakni 50 mm dengan material S50C. Dalam pengerjaannya ini nanti ada proses pocketing untuk bagian insert cavity, lalu dan yang lainnya ada pocketing juga untuk lubang-lubang dan ada drilling. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada yang keempat, yaitu core plate. Letak core plate akan diisi dengan insert core pada bagian dengan kontur pocket yang menyesuaikan dimensi insert core. Yang dimensinya itu yakni 164 mm dikali 117 mm. Lalu insert core berkaitan dengan head pin dengan kontur yang dibuat dengan kontur bor. Lalu di core plate ini ada lubang nipple, stopper stroke, lalu ada tempat airbox, lalu turn pin, ejector leader pin, serta spacer block. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada drafting dari core plate itu sendiri. Nah, datum dari core ini nanti pas prosesnya menggunakan datum pada Poka-yoke, yaitu yang terletak pada lubang geblas. Nah, dari core plate ini menggunakan material S50C dengan dimensi terluarnya 300 dikali 300 dengan ketebalan 50 mm. Proses yang ada di core plate ini nanti meliputi pocketing untuk insert core, lalu pocketing lubang-lubang dari return pin dan lain-lain. Lalu juga membuat lubang untuk cooling. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada spacer block. Nah, spacer block ini nanti akan diisi terhadap dua part, yakni core plate dan bottom plate dengan baut M14 yang mengikat pada bottom plate, spacer block, dan core plate, serta baut M10 yang mengikat bottom plate dan spacer block. Selanjutnya. Nah, ini adalah draftingan dari spacer block. Spacer block masih bawaan dari Maupis-nya, yakni menggunakan material S50C dengan dimensi terluarnya yakni 300 dikali 80 dikali 58 mm. Nah, ini jumlahnya ada 2. Lalu pengerjaannya hanya meliputi drilling saja, buatan lubang-lubang. Nah, dari datumnya itu udah ditandain dari arah Poka-yoke. Jadi untuk dimensi terluarnya itu tidak dikerjakan. Nah, yang selanjutnya itu next. Selanjutnya itu ada upper ejector plate. Nah, ini adalah plate ejector yang berada di bagian atas.
Nah, ini upper ejector plate itu SI-nya terhadap bottom ejector plate dengan baut M10. Ada ejector plate terhadap 4 buah lubang sebagai tempat ejector leader bus dan 4 buah lubang sebagai tempat return pin beserta springnya nanti. Nah, pada upper ejector plate juga terhadap 15 kontur pocketing sebagai tempat untuk ejector pin. Jadi itu adalah beberapa part yang bersinggungan dengan ejector plate bagian atas. Nah, ini adalah draftingan dari upper ejector plate menggunakan material S50C dengan dimensi terluarnya 300 dikali 180 dikali 20 mm dengan ketebalannya. Lalu untuk ejector plate ini nanti pengerjaannya meliputi counterbore, lubang-lubang, lalu pembuatan pocketing untuk lubang ejector, lalu diikuti juga dengan lubang diameter 3 untuk ejector. Selanjutnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada lower ejector plate. Jadi, pada lower ejector ini berpasangan dengan upper ejector plate. Nah, tadi upper ejector itu berada di atas, nah yang lower ini berada di bawahnya. Nah, sini juga ada terdapat 4 buah lubang yang berdiameter 30 mm sebagai tempat ejector leader bus dan 3 buah lubang untuk ulir M8 sebagai tempat mengikat penahan ejector root. Selanjutnya. Nah, ini adalah drafting dari lower ejector plate. Sama materialnya menggunakan S50C dengan dimensi terluarnya 300 dikali 180 dikali 25 mm. Lalu pengerjaannya cuma counterbore, lalu ada beberapa drilling untuk pembuatan lubang. Lalu ada juga proses pengetapan untuk pembuatan ulir untuk tempat penahan ejector root. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada insert core. Nah, insert core ini akan diisi pada bagian kontur pocketing pada core plate yang berbentuk persegi yang berukuran 164 mm dikali 117 mm. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah drafting dari insert core. Nah, pada insert core ini menggunakan material S55C. Nah, ini nanti insert core-nya menggunakan material lebih keras agar saat di proses polishing itu lebih bagus dan lebih keras. Dengan dimensi terluarnya yakni 164 dikali 117 dikali dengan ketebalan tinggiannya itu 20,4 mm. Lalu proses yang ada di insert core ini meliputi proses drilling, lalu ada proses machining cam, lalu yang terakhir ada proses EDM. Nah, proses EDM ini digunakan untuk berdetail dari atau melanjutkan dari proses cam yang belum sempurna.
terutama pada kontur yang sulit dikerjakan di CAM atau toolnya tidak cukup untuk proses di CAM. Lalu makanya hal itu dilakukan proses EDM seperti itu. Lalu datum dari insert core ini berada di tengah dari part insert core. Selanjutnya, selanjutnya ada insert cavity. Ini sama dengan insert core, cuma letaknya insert cavity ini berada di cavity plate dengan dimensi yang sama, yakni 164 mm dikali 117 mm. Selanjutnya, nah selanjutnya untuk insert core insert cavity. Nah, insert cavity ini menggunakan material yang sama dengan insert core, yakni S55C dengan dimensinya 164 dikali 117 dengan ketebalannya 15 mm. Nah, untuk prosesnya ini perbedaannya dengan core, yakni pada insert cavity ini hanya menggunakan pocketing CAM untuk mengurangi materialnya. Nah, untuk finishingnya itu menggunakan EDM untuk kontur-kontur yang sulit dijangkau oleh tool. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, yang ke-10 itu ada penahan ejector root. Nah, penahan ejector root ini berdiameter 35 mm yang akan diletakkan pada lubang yang berdiameter 40 mm pada bottom plate dan diikat pada lower ejector plate dengan menggunakan baut M8. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah drafting dari penahan ejector root. Nah, penahan ejector root ini menggunakan material SS41 dengan dimensinya diameter 35 mm dikali dengan ketebalannya yakni 25 mm. Nah, prosesnya ini meliputi nanti bisa menggunakan proses bubut, lalu counterbore yang berdiameter 14 mm, lalu bisa di drilling dengan drilling through dengan diameter 9 mm. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada stopper stroke. Nah, stopper stroke ini diisi terhadap core plate dengan diikat dengan menggunakan baut N8. Nah, stopper stroke ini berfungsi sebagai penahan saat stroke atau proses ejeksi berlangsung untuk pembatasan jarak angka atau jarak stroke-nya. Selanjutnya. Nah, ini ada draftingan dari stopper stroke masih menggunakan material SS41 dengan dimensi terluarnya diameter 30 dikali 15 mm dengan jumlahnya itu ada 2. Prosesnya menggunakan bubut dengan counterbore 14 mm dengan depth-nya 8. Lalu drilling dengan diameter 9 mm. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada locating ring. LRK 100 itu menunjukkan kode dari
standar part Misumi. Nah, locating ring ini berpasangan dengan upper plate, di mana terhadap kontur lingkaran yang berdimensi 130 dengan toleransi plus 0,2 plus 0,1 mm dengan kedalamannya yakni 10 mm yang menyesuaikan dimensi terluar dari locating ring yang digunakan yakni 130 mm dengan tebal bagian yang berdiameter tersebut adalah 10 mm. Selanjutnya, selanjutnya ini ada gambaran dari Misuminya dapat kita lihat. Lalu ada drafting dari locating ring tersebut, yakni menggunakan material S45C dengan dimensi terkeluarnya yakni 130 mm dengan ketebalan total yakni 20 mm dengan yang ketebalan yang bersinggungan dengan upper plate yakni 10 mm. Nanti dia diikat dengan 2 baut ke upper plate. Selanjutnya, nah selanjutnya ini ada sprue. Nah, tipe atau ukuran sprue yang digunakan itu menyesuaikan hasil perhitungan, di mana karena pada katalog referensi adalah ukuran S dan sudut, maka diambil tipe yang memiliki DS 2,5 mm, P2P-nya 2,5 sesuai dengan perhitungan, dan sudutnya itu 1 derajat yang disimbolkan dengan A1. Untuk proses untuk poros berdiameter 12 mm yang disimbolkan pada standar part ini SBBK 12 dengan panjang L-nya 40,18 mm. Disesuaikan dengan ukuran diameter dan tebal dari sisi atas cavity mencapai insert dari cavity. Itu untuk panjangnya. Selanjutnya, nah ini ada drafting dari sprue. Nah, materialnya itu adalah MPH1. Ini adalah material standar part dari Misumi dengan dimensi atas paling besar itu yakni diameternya 40 mm dengan panjang totalnya itu 50,18 mm. Jumlahnya ada 1. Selanjutnya, nah selanjutnya ada gate pin. Nah, panjang gate pin ditentukan berdasarkan tebal total dari cavity dan core kurang dengan 5 mm. Sementara untuk diameter bagian sliding yakni 30 mm disesuaikan dengan lubang yang tersedia pada core plate. Nah, pada gate pin ini menggunakan tipe dari Misumi juga dengan kodenya GPHL 30/95/30. Selanjutnya. Ini adalah drafting dari gate pin dengan materialnya itu SUJ2 dengan dimensinya dengan panjang 95 mm dengan
diameter kepala atasnya itu 35 mm dengan diameter poros 30 mm. Jumlahnya itu ada 4. Selanjutnya ada guide bus. Ini sama standar Misumi juga dengan tipe GBH 30/50. Nah, tipe ini disesuaikan dengan diameter dari guide pin yang digunakan, yakni 30 mm, sehingga di diameter dalam dari guide bus pun sama, yakni 30 mm juga. Sementara untuk panjang dan diameter luar dari guide bus disesuaikan dengan lubang pada yang terdapat pada cavity plate, yakni diameternya 47 dan 42 untuk kontur bornya. Dan tebal dari cavity plate-nya yakni 50 mm. Selanjutnya. Nah, ini adalah drafting dari guide bus-nya. Materialnya sama, masih SUJ2 dengan dimensinya panjang totalnya itu 50 mm. Lalu untuk dimensi diameter terluarnya yakni 47 mm dengan jumlah 4 pitches. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ejector pin. Nah, ini ada ejector pin untuk part dengan tipenya EPN 3/150 kc. Nah, diameter ejector pin ini 3 mm ditentukan berdasarkan pertimbangan ukuran pada area ejeksi produk. Sementara untuk panjang dan dari ejector pin disesuaikan agar ejector pin dapat mendorong produk dengan optimal pada saat proses ejeksi, yakni 113,6 mm. Selanjutnya. Nah, ini adalah draftingan dari ejector pin untuk part dengan material SKD 61 dengan dimensi panjangnya yakni 113,6 mm dengan dimensi kepala yakni kata atasnya itu diameter 6 dengan diameter pinnya atau porosnya yakni 3 mm. Selanjutnya. Selanjutnya ada ejector pin untuk runner, sama untuk dimensi dan panjang. Yang bedanya hanya di panjangnya aja, yakni panjangnya 103 mm. Selanjutnya. Nah, untuk ejector pin runner ini sama materialnya dan untuk kode dari standar partnya juga sama, EPN 3/150 kc, cuma bedanya hanya di panjangnya saja, ya itu dimensi panjangnya hanya 103 mm. Selanjutnya. Selanjutnya ada ejector leader pin. Ya, ini menggunakan kode dari Misumi EGH 20/95 dengan panjang leader pinnya ini 95 mm ditentukan berdasarkan ukuran sisi atas bottom plate mencapai core pada kedalaman 15 mm, sementara untuk diameter ejector pin yakni 20 mm disesuaikan dengan diameter dalam ejector leader bus yakni 20 mm. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah draftingan dari ejector leader pin menggunakan material SUJ2
dengan dimensi panjang yakni 95 mm dengan diameter terluar 20 mm dengan jumlahnya ini 4. Lalu ejector loader pin ini adalah standar part dari Misumi. Selanjutnya ada ejector leader bus dengan kode pesan yakni EGBH20-15. Nah, ejector loader pin ini terpasang pada upper ejector plate dan lower ejector plate dengan bagian yang berdiameter 30 mm dan berdiameter 33 yang akan berada di lubang pada upper ejector plate dengan diameter counterbore 33 mm dengan kedalaman 4 mm dan berdiameter 30 mm true. Sementara bagian dengan diameter 30 dan 6 akan berada di lubang pada lower ejector plate dengan diameter 30 7 agar menghasilkan suaian yang longgar. Selanjutnya ini adalah draftingan dari ejector loader bus dengan material SUJ2 dengan kode pesan yakni EGBH 20-15 yang menunjukkan diameter dalamnya ini yakni 20 mm. Selanjutnya selanjutnya ini ada return pin. Return pin ini menggunakan kode pesan yakni RP4TL20-105 dengan panjang return pin yakni 105 mm ditentukan dari total tebal upper ejector plate, stroke dan tebal dari core plate. Sementara untuk diameter return pin 20 mm akan bersinggungan dengan lubang yang berdiameter 20-7 true pada upper ejector plate untuk menghasilkan suaian yang pas sliding. Selanjutnya ini adalah draftingan dari return pin dengan material SUJ, sama masih menggunakan part dari Misumi yang dimensi panjangnya 105 mm dengan diameter porosnya 20 mm dengan diameter kepala atasnya ini 25 mm yang berjumlah 4. Selanjutnya ada spring. Ini menggunakan tipe SWY 30-40. Nah, tipe spring ditentukan berdasarkan perhitungan gaya yang diterima oleh setiap spring. Sementara untuk panjang dari springnya ini 40 ditentukan berdasarkan kondisi jarak stroke yakni 35 mm yang kurang lebih merupakan 80% dari total 40 mm spring, sehingga kondisi spring dapat diharapkan mencapai panjang 35 mm untuk diameter dalam spring yakni 21 mm menyesuaikan dengan diameter luar return pin yakni 20 mm. Spring ini menggunakan material SWOSC strip V. Ini material dari standar part Misumi dengan panjangnya 40 mm dengan diameter luarnya 30 mm dengan diameter dalamnya 21 mm. Jumlahnya ada 4. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada nipple dengan kode
HOSN NO122. Tipe dari nipple disesuaikan dengan pertimbangan lubang coolant yang ada pada core dan cavity plate, yakni yang berdiameter 8 mm. Untuk material yang digunakan adalah tembaga untuk menghindari dan meminimalisir korosi oleh air. Selanjutnya. Nah, ini adalah draftingan dari nipple tersebut dengan materialnya brass atau tembaga dengan tipenya HOSN 122. Jumlahnya ini ada 16 part. Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada e-bolt. Nah, e-bolt ini menggunakan kode CHI 16. Tipe e-bolt yang digunakan menyesuaikan dengan lubang ulir yang ada pada sisi samping atau balik pada core plate maupun cavity plate, yakni M16. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah draftingan dari e-bolt menggunakan standar part dari Misumi dengan material cast iron dengan kode pesannya ya ini CHI 16 yang menunjukkan e-bolt ini menggunakan ulir M16 yang berjumlah 42. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke proses CAM, Simulation of Insert Core and Cavity Manufacturing. Nah, pada proses CAM ini kita menggunakan end mill cutter yang berdiameter 16 untuk roughing, lalu untuk finishing, semi finishingnya kita menggunakan diameter end mill cutter diameter 8, lalu untuk finishing kita menggunakan end mill cutter diameter 3. Nah, ini kita menyesuaikan yang ada di bengkel. Selanjutnya. Nah, ini adalah proses dari proses roughing. Nah, tool yang digunakan ya ini diameter 16 dengan durasinya yakni 1 jam 11 menit 48 detik. Selanjutnya. Ini adalah selanjutnya. Nah, ini adalah proses semi finishing. Kita menggunakan end mill diameter 8. Lalu untuk durasinya ini 1 jam 21 menit 47 detik. Untuk hasilnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah proses finishing dari insert core. Nah, ini kita menggunakan end mill diameter 3 dengan lama waktunya itu yakni 2 jam 3 menit 38 detik. Ini lebih lama dari proses roughing. Soalnya konturnya lebih rumit. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke insert cavity. Kita menggunakan proses roughing yang pertama langsung menggunakan diameter 8. Karena langsung untuk membentuk kontur bagian dalamnya. Ya, itu durasinya 47 menit 49 detik. Next untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu langsung finishing menggunakan end mill diameter 3. Nah, lamanya itu 53 menit 4 detik. Itu untuk proses finishing untuk cavity. Insert cavity. Selanjutnya.
Nah, buat catatan aja. Jadi untuk proses di manufacturing, baik insert cavity maupun insert core masih menyisakan kontur-kontur berdimensi kecil seperti runner pada sistem atau rib, radius pada produk, dan sebagainya. Karena meminimalisir penggunaan cutting tool di bawah 3 mm yang cukup berpotensi patah serta jumlah ketersediaan tool tersebut. Sehingga setelah proses manufacturing pada mesin CNC akan dilanjutkan proses finishing kembali menggunakan EDM untuk menghilangkan sisa-sisa dari kontur yang belum terproses sebelumnya. Tuh. Oke, selanjutnya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Arviko. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan beberapa poin pembahasan dalam presentasi kali ini. Saya kira untuk presentasi kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan-kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi maupun sifat serta cara penyampaian kami yang masih kurang berkenan. Untuk presentasi malam ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.